Jadi kami menyampaikan bahwa klub bergengsi ini atau PB ini kita sudah mulai bekerja itu pukul pertama mungkin di November, kemudian kita mengadakan workshop ya, awal itu di 14 sampai 15 Desember 2024. Baru setelah itu kita menyampaikan, kita mengumpulkan semua untuk para klub ya, klub-klub itu dari Liga 1, Liga 2 kita kumpulkan di tanggal 14 sampai 15 Desember dan kita menjelaskan ya secara detail apa-apa saja yang harus mereka siapkan ya. Jadi bagaimana mengenai aspek-aspek sporting, aspek infrastruktur, aspek personil dan administrasi, aspek hukum atau legalnya, atau kemudian aspek finansial atau keuangan. Nah, dari aspek-aspek itu, poin-poinnya itu ada kategori yang memang harus wajib dipenuhi, itu kategori A. Kemudian ada kategori B yang itu kita kalau dia masih memenuhi tapi ada sedikit pengurangan, ada kategori C. Ya, kalau ini bisa yang wajib, sunnah dan makruh ya, atau mubah lah ya, boleh iya boleh tidak gitu lah ya. Sebenarnya ada sedikit ke makruh lah ya, walaupun nggak dosa, cuma sayang aja gitu dilihatnya ya. Nah, jadi ada itu yang kita harus menilai. Setelah itu kita melakukan pendampingan. Mungkin perbedaannya kita tahun ini kita melakukan pendampingan ke semua klub ya. Jadi kita juga mereka kita kasih ruang untuk bagaimana bertanya gitu ya, atau misalnya mereka melakukan apa-apa yang harus dia kerjakan gitu, dan itu sampai 30 April, jadi cukup lama ya, jadi sekitar 4 bulan, 5 bulan ya, 4 atau 5 bulan ya. Jadi kita pendampingan. Nah, ini yang poin pentingnya di dalam sekarang ini kita melakukan klub bersensi, karena memang pada saat saya ditunjuk itu targetnya harus lulus semua katanya Pak Ferry. Saya ditargetin kalau ini karena untuk Liga 1 ini memang di samping pengurangan poin ini juga kita mengharapkan nanti kalau nggak lulus ya untuk ke depannya mungkin juga dia masuk di Liga 1 dulu gitu lah. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus menjaga gitu ya, kualitas daripada klub ini ya, untuk benar-benar mereka punya nilai. Jadi ada klub bersensi ini adalah dari semua aspek itu mereka memang harus memenuhi, dan itulah yang memang dilakukan oleh seluruhnya. Nah, dari hasil itu akhirnya kita dalam waktu 5 bulan ini kita juga dibantu oleh tim ya, karena tim inilah dan masing-masing tim ini dengan kualifikasi yang tadi dengan sesuai dengan aspek yang saya sampaikan itu sudah menilai dan keluarlah hasilnya. Di mana kemarin kami melakukan sidang ya bersama dengan tim ya. Saya itu dibantu ada Pak Bontor Tobing ya, ini dia juga ahli juga, mungkin dia juga ada spesial ya kalau ada masalah-masalah hukum di sepak bola, masalah macam-macam lah ya. Nah, itu Bontor Tobing, dan juga keuangan ada Pak Juninho Wijaya, mungkin pada sudah kenal ya. Nah, dengan kami bertiga itu kami mengecek kembali ya, dan kami harus memutuskan dari data yang ada, kami harus memutuskan mana yang memang memenuhi 100% yang garansi, atau misalnya dia lulus, dia bisa lulus dengan garansi, tapi dia ada sedikit catatan ya, ada catatan. Karena kan banyak sekali poinnya banyak. Nah, rata-rata itu cuma ada catatannya mengenai kualifikasi dari wasit atau apa yang memang mesti ditingkatkan. Jadi dengan catatan yang memang ada pembinaan khususnya. Nah, untuk kategori Liga 1 ya, regulasi untuk ACL ini adalah ada 2 yang kita nilai untuk yang Liga 1. Adalah untuk yang ACL. Nah, ACL ini memang rata-rata karena coachnya diminta itu dia degradasinya A kalau nggak salah ya, A gitu ya coachnya. Nah, ini ada beberapa memang yang masih kategorinya B. Tapi itu boleh. Nanti tinggal kita bagaimana Liga dan PSSI meningkatkan.
Nah itu jadi rata-rata banyak yang itu dan juga ada license ya, itu yang levelnya harusnya di level level 3 ya kalau saya, jadi levelnya ada masih yang di level 2. Jadi hanya itu biasanya, cuma 2 itu, tapi ada yang 1, ada yang keduanya ya. Nah, yang lolos sama yang tidak ada catatan sama sekali itu ada 6 klub. Ya, 6 klub itu ada PSS Sleman, Borneo FC, Persib Bandung, Persita Tangerang, Persik Kediri, dan Dewa United. Mungkin udah ada di sana ya. Jadi itu 6 klub yang benar-benar dia coachnya juga sudah terkategori A dan license-nya juga sudah levelnya level 2. Nah, untuk yang 12 klubnya itu, untuk yang klub Liga 1 12-nya itu masih harus ada peningkatan, tapi dia lolos. Bahasanya adalah semua yang Liga 1 itu adalah lolos untuk license-nya ya. Tinggal nanti ada peningkatan saja. Nah itu untuk ACL. Untuk ACGL Liga 1 itu 18 klubnya semua memenuhi syarat ya. Nah jadi itu untuk yang Liga 1. Jadi banyak memang kalau kita lihat nih perbandingannya siklus dari 2023 2024 ini jauh sekali, kalau bisa ditayangin ya. Nah sementara untuk Liga 2 memang Liga 2 ini memang perlu nih. Ini PR lah, PR Pak Ferry nih sama Pak Asep nih dan PSS ini, bagaimana meningkatkan Liga 2 ya, karena Liga 2 itu dari 24 yang kita nilai ini yang tergarantir hanya 4 ya. Kita sih sebenarnya ingin juga, kita juga coba untuk menginginkan semua Liga 2 gitu ya, tapi ternyata yang memang memasukkan, ini permasalahannya masukin, submit ya. Rata-rata adalah tidak submit. Nah yang submit ini ada 4 klub. Itu PSIM Yogyakarta, Bayangkara FC, Persiraja Jepara, Persijap Jepara, dan Deltas. Jadi 4 itu yang Liga 2 ya. Yang lebihnya yang 21 itu karena dia tidak submit, sehingga kita memang tidak bisa menilai. Nah itu yang ngomong mesti di pembinaan yang lebih intens lagi ke depannya. Nah dalam hal pendataan ya kita ya sebenarnya ini sudah karena kita teman-teman saya tahu udah kerjanya juga maksimal ya. Ini memang banyak sekali peningkatan sebenarnya dari 2023 2024 sampai 2024 2025. Jadi kalau kita lihat aspek-aspeknya ini ya, untuk sportingnya itu, untuk ACL-nya itu ya, ACL itu yang untuk liga ya, untuk elite liga lah istilahnya ya, AFC Champion Liga, jadi elite ya kasta pertama, dan ACGL ini untuk yang yang keduanya ya, untuk challenge liganya. Itu rata-rata yang di ACL-nya itu untuk sporting itu ke tingkat pengisian dan perusahaannya itu 80% ya. Infrastruktur ini mungkin baru ya sekarang ini, itu 100% Bapak Ibu ya. Jadi 100% tuh mereka memenuhi semuanya. Kemudian untuk personal dan administrasi itu juga 100%. Jadi benar-benar memang sudah mulai pembenahan ini terjadi selama periode setahun kemarin ya. Mungkin kita kan hanya untuk membina mereka, tapi itu kan 5 bulan, tapi itu memang peningkatannya cukup signifikan sekali. Untuk masalah hukum itu pun juga 100%. Untuk legal-legalnya ya, data-data legal dan itu 100%. Dan memang yang banyak kita masih perlu peningkatan. Atau mungkin memang kan karena data-data keuangan ini biasanya di bulan Juli ya, sementara kita mintanya di April ya, dan dia datanya ada yang data Desember, ada yang Maret, sementara mereka biasanya kan keuangan datanya di Juli. Nah mungkin ada faktor terhadap itu ya, karena permintaan kita dengan laporan atau apapun itu yang agak berbeda, sehingga finansial kita di 63%. Sebenarnya itu yang
secara keseluruhan kita sudah 89, sudah hampir 90%. Nah ini suatu hal yang peningkatan yang memang di liga ini suatu hal yang mungkin harus kita apresiat untuk para liga ini, bahwa apa yang sudah mereka lakukan ini udah luar biasa di 2024-2025 ini. Nah, itu tentunya tidak lepas akhirnya dari pembinaan dari para di tim dari LIB ini, dari PSSI. Tentunya liga ini juga tidak hanya organisasi, tapi bagaimana liga ini kelihatan nih dari begitu tahun ini terjadi peningkatan yang signifikan, karena sebelumnya kayak infrastruktur itu cuma 70%-an, 72, personil itu di 63, malah di ACGL di 53 gitu ya. Nah, terus financial di 45 menjadi 63, di legal 80, 75 menjadi 100 gitu ya. Nah, hal-hal itu ini ada satu poin adalah bagaimana Liga LIB ini juga melakukan pembinaan ke klub-klub, dan kami berharap ini untungnya masih Liga 1 dan Liga 2 ada 4 yang lolos ya. Nah ini ke depannya mungkin tahun depan kita akan melakukan, mungkin saya juga meminta kepada LIB dan melakukan pembinaan lebih baik lagi untuk yang Liga 2 nih, sehingga nanti Liga 2 tahun depan kita harapkan juga maunya bisa lulus semuanya di 100% kayak Liga 1. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.